Halo Sobat Investor, di video ini kami akan menjelaskan tentang saham untuk investor pemula. Hal-hal yang dijelaskan dalam video ini adalah: apa itu saham? Mengapa perusahaan melepas saham? Apa potensi keuntungan dari investasi saham? Apa risiko investasi saham? Bagaimana cara membuka rekening saham? Berapa modal awal untuk investasi saham? Mengenal analisis fundamental dan analisis teknikal. Mana yang lebih bagus, analisis fundamental atau teknikal? Diversifikasi portofolio. Dan pada akhir video akan kami sampaikan tips investasi saham bagi investor pemula. Mari kita mulai. Apa itu saham? Saham adalah tanda bukti penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham berarti Anda telah menjadi pemilik perusahaan tersebut. Saat ini bentuk saham sudah bukan lembaran kertas lagi, tapi lot dan lembaran saham sudah dicatat secara digital. Lalu, mengapa perusahaan melepas saham? Saham dilepas atau dijual oleh perusahaan pada saat inisial public offering atau IPO guna mendapatkan tambahan modal dari masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan yang melepas saham kepada publik dengan semakin dikenalnya perusahaan tersebut juga bisa mendapat potensi manfaat lainnya sebagai perusahaan publik, antara lain meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Berikutnya adalah apa saja potensi keuntungan dari investasi saham. Pertama adalah potensi peningkatan harga saham atau capital gain. Saham yang telah diperjualbelikan di pasar modal, uang dari penjualan saham yang sudah tidak lagi masuk ke perusahaan, tapi langsung kepada pelaku pasar yang melakukan transaksi jual beli saham tersebut. Jadi, jika terjadi peningkatan harga suatu saham, maka selisihnya menjadi keuntungan bagi investor yang memiliki sahamnya. Potensi keuntungan kedua adalah mendapatkan dividen. Dividen merupakan bagian dari keuntungan atau laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Namun perlu dipahami, bahwa perusahaan mungkin saja tidak selalu membagikan dividen kepada para pemegang saham. Perusahaan yang sedang merugi atau membutuhkan anggaran untuk pengembangan bisa saja tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Perlu juga sobat investor diketahui, bahwa dalam investasi saham juga memiliki risiko. Risiko utama investasi saham adalah capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu kondisi di mana harga saham yang dimiliki oleh investor berubah turun sehingga menjadi lebih murah dari harga ketika saham tersebut dibelinya. Selain capital loss, risiko terburuk dari investasi saham yaitu risiko likuidasi. Perusahaan yang terus memburuk kinerja kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan, mengalami kerugian hingga kebangkrutan. Maka risiko perusahaan tersebut juga melekat kepada pemegang saham yang selaku pemilik perusahaan. Jika terjadi kebangkrutan pada suatu perusahaan, maka risiko terburuk bagi investor adalah kehilangan semua modalnya. Ini disebabkan karena perusahaan wajib menyelesaikan semua hutang dan kewajibannya dahulu, sedangkan pengembalian modal pemilik saham adalah hal terakhir yang diperhitungkan, yaitu jika masih ada sisa setelah pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Berikutnya adalah bagaimana cara membuka rekening saham. Untuk membuka rekening saham Anda harus mendaftar di salah satu perusahaan sekuritas. Carilah perusahaan sekuritas untuk membuka rekening saham. Anda bisa membuka website BI untuk melihat daftar perusahaan sekuritas untuk membuka rekening saham. Siapkan dokumen pribadi yang diperlukan sebagai persyaratan pembukaan rekening saham antara lain KTP, NPWP, buku tabungan, dan meterai. Lalu isi formulir pembukaan rekening saham dari perusahaan sekuritas tersebut, dan setorkan deposit awal. Selanjutnya tunggu dikirimkannya ID, password, dan PIN untuk login ke akun saham online Anda. Sobat investor juga akan menerima kartu akses KSEI, yaitu kartu acuan kepemilikan sekuritas dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia.
Proses pembukaan rekening saham bisa memakan waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Setelah itu barulah Anda dapat mulai melakukan transaksi jual beli saham. Bila sobat investor sudah mendapat ID dan password dan PIN, Anda bisa membuka web perusahaan sekuritas tersebut atau download aplikasinya, dan kamu bisa mulai melakukan transaksi saham. Ingat, perdagangan saham hanya dapat dilakukan pada waktu perdagangan. Waktu normal perdagangan jual beli saham di bursa atau pasar modal dilakukan pada hari dan jam kerja, yaitu sesi 1 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 9 sampai dengan jam 12. Sedangkan hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 11.30. Sesi 2 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 13.30 sampai dengan jam 16. Dan hari Jumat jam 14 sampai dengan jam 16. Pada kondisi tertentu, waktu normal perdagangan bisa berubah, misalnya pada masa pandemi COVID-19, waktu perdagangan diperpendek atas kebijakan BI. Untuk memulai investasi saham, besaran awal untuk investasi bisa dimulai dari setoran awal minimal rekening dana nasabah yang disyaratkan oleh perusahaan sekuritas. Setoran awal minimal RDN ini bergantung kebijakan perusahaan sekuritas. Ada yang mematok setoran awal minimal Rp100.000 hingga Rp10 juta atau lebih. Besaran harga jual beli saham terendah di pasar reguler minimal Rp50 per saham. Dan saham dijual dalam satuan lot, di mana satu lot sama dengan 100 saham. Maka pembelian saham bisa dimulai dari 50 dikali 100 sama dengan Rp5.000 ditambah fee biaya jasa dari perusahaan sekuritas sebagai perantara yang berkisar 0,15% sampai dengan 0,35% dari nilai transaksi. Oh ya, ini bukan berarti merekomendasikan untuk membeli saham dengan harga murah ya. Pastikan Anda melakukan analisa dengan cermat agar terhindar dari kerugian. Hal terpenting dalam investasi saham adalah analisis saham. Ada 2 metode analisis yang cukup dikenal dalam investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental dilakukan dengan cara mengkaji dan mengevaluasi informasi-informasi dan data-data mendasar dari suatu perusahaan beserta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Hal-hal yang dievaluasi antara lain: laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Investor juga sebaiknya menggali informasi terkait direksi perusahaan, kekuatan layanan produk atau merek perusahaan, analisis faktor-faktor eksternal perusahaan, seperti kondisi pasar, kondisi makroekonomi, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan juga penting untuk diperhatikan. Analisis saham teknikal dilakukan dengan cara memprediksi pergerakan harga saham di masa depan dengan membaca histori pola-pola pergerakan harga saham masa lampau, yaitu memprediksi dan mencari target harga yang tepat untuk membeli saham, yaitu ketika harga saham dimaksud dianggap sudah cukup rendah untuk kemudian akan terjadi kenaikan harga. Dan memprediksi target harga untuk menjual saham, yaitu ketika harga saham dimaksud dianggap cukup tinggi sebelum harga saham tersebut terjadi penurunan kembali. Serta menentukan batas toleransi kerugian, yaitu harga terendah untuk mempertahankan saham ketika harga saham semakin turun atau cut loss. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih bagus, analisis fundamental atau analisis teknikal? Untuk menjawab hal ini, sangat berkaitan pada perspektif dalam melihat pasar saham. Bagi kami, membeli saham adalah untuk investasi. Membeli saham layaknya mencari rekan bisnis atau rekan usaha, yang artinya mempercayakan sejumlah dana guna mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh rekan usaha. Maka hal yang sangat logis jika sebelum menggelontorkan modal, investor akan mencari perusahaan sebagai rekan usaha yang dapat dipercaya, yang akan memanfaatkan modal dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan keuntungan dan terhindar dari kerugian.
Menurut kami, proses pencarian saham yang ditujukan untuk mendapatkan proyeksi kinerja perusahaan di masa mendatang ini hanya dapat diperoleh dengan metode analisis fundamental saham. Pendapat kami bisa saja berbeda dengan Anda. Mungkin Anda punya perspektif yang berbeda. Selanjutnya yang perlu dilakukan dalam investasi saham adalah diversifikasi portofolio. Don't put all your eggs in one basket. Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang, karena Anda dapat kehilangan segalanya. Diversifikasi portofolio adalah strategi menempatkan modal pada beberapa instrumen keuangan untuk mengurangi resiko kerugian besar, yaitu untuk menghindari kerugian, di mana apabila keputusan penempatan dana tunggal hanya satu tempat yang awalnya diperkirakan meraih keuntungan, ternyata tidak sesuai harapan. Dalam investasi saham, disarankan kepada investor melakukan diversifikasi portofolio saham, yaitu dengan melakukan pengaturan penempatan dana atau pembelian saham beberapa perusahaan yang telah dianalisis. Mengakhiri video ini, berikut kami sampaikan tips investasi saham bagi investor pemula. 1. Lakukan manajemen keuangan dengan bijak. Mulailah investasi saham dari dana menganggur, yang bukan merupakan alokasi kebutuhan rutin maupun cadangan darurat. Bahkan mungkin, modal investasi awal hanyalah bagian dari nilai uang yang Anda rela apabila Anda kehilangan semua bagian tersebut. 2. Mulai dengan nilai investasi yang kecil dahulu. Tujuan utamanya adalah untuk proses belajar dan menghindari kerugian besar. 3. Lakukan analisis saham. Cari saham dari perusahaan yang berfundamental baik. 4. Fokus dan analisa saham blue chip, yaitu perusahaan pemimpin pasar, sebagai opsi awal. 5. Jangan tergiur untuk membeli saham gorengan, yang naik turun harganya tidak mencerminkan fundamental dari perusahaannya. 6. Fokus pada jangka panjang. 7. Lakukan diversifikasi dalam portofolio Anda. Dan jangan lupa untuk melakukan review portofolio dan analisis ulang secara